Sama dengan berapa? Raka. Muhammad Raka. Hitungkan saya dengan kalkulator ya. 1/4 Pi kali Raka mana ya? Muhammad Raka Mauladin Putra. Halo, Raka? Tak dengar ya? Muhammad Raka mana? Loh, enggak gerak ya? Muhammad Raka? Kok enggak dengar ya? Apa suara saya enggak dengar? Terdengar, Pak. Nah, Muhammad Raka mana? Muhammad Raka Mauladin Putra. Halo? Loh, kok diam aja ya? Muhammad Raka? Tuh. Veronica dengar saya? Dengar, Pak. Muhammad Raka? Ini gimana ini anak? Muhammad Raka? Oh, minta dikeluarkan ini mungkin. Muhammad Raka? Oh, enggak dengar ya? Muhammad Raka? Welis dengar saya? Dengar saya? Muhammad Raka mana? Loh, kok diam aja ya ini? Tolong ditelepon deh itu maunya ngapain ini? Kalau enggak tak keluarkan ini. Muhammad Raka dengar saya? Iya, Pak. Nah, kalau enggak nyaut kenapa? Oh, tadi headsetnya lupa dipasang ya, Pak. Loh. Ini coba dikerjakan ini dikte saya. Berapa tuh? A-nya? Muhammad Raka, dengar saya? Iya, Pak, dengar, Pak. Ya itu dijawab itu. Kok sulit ya? Mohon maaf, Pak, sepertinya saya belum bisa menyelesaikannya, Pak. Duh. Masya Allah. Ya harus bisa, masa ngitung
Luas penampang itu sudah nggak bisa. Kamu masuk lewat mana? ITS? UTBK atau? Saya itu Pak, mandiri. Mandiri kamu ya? Iya Pak. Coba dihitung itu. A itu berapa? Masa ngitung A itu tidak bisa? Nah ini bahaya ini. Bisa enggak lulus kalau gini enggak bisa ini. SST lulus apa enggak Mematraka ini? SST-nya selesai apa enggak? Lulus apa enggak? Raka. Iya Pak. SST-nya lulus apa enggak? SST-nya mengulang Pak. Oh. Dapat apa? Dapat B. Hati-hati ya. Nanti kalau ini mengulang lagi, Anda bisa DO. Karena jatahnya cuma 4 semester ya. Jadi mesti hati-hati nih. Masa ngitung penampangnya enggak bisa? Dari mana kamu? Bagaimana Pak? Dari mana asalnya? Saya dari Jawa Tengah, Kebumen, tapi domisili sudah di Surabaya Pak. Domisili Surabaya. Ya Pak, itu diselesaikan itu bisa enggak itu? Ah, Batang itu. Luas penampang Batang. Tahu soalnya apa enggak tadi? Itu sudah ada soalnya itu di situ. Wah, parah ini. Tuh. Berapa? Ah, Batang. Jadi menghambat ini. Kalau kamu enggak segera. Aduh, belajar lagi ya. Wis belajar lagi. Saya enggak berlama-lama di kamu ini. Kamu kalau enggak bisa belajar lagi. SST nanti akan ngulang lagi, Anda DO nanti. Cuma. Iya Pak. Bisa enggak itu ngitung penampang kamu itu? Kamu lihat tulisan saya apa enggak? Lihat Pak. Lihat. Itu A batang sama dengan, itu luas penampang itu sama dengan berapa? Kamu punya kalkulator apa enggak? Iya ada Pak. Jadi semester 1-2 itu kan paket. Ya. Paket, jatahnya 4 semester. Kalau kamu mengulang semua ya, untuk semuanya, itu bisa DO nanti. Pada semester kelima kalau masih ada utang di semester 1-2 langsung dikeluarkan. Gitu loh. Karena apa? Karena ITS itu enggak mau mahasiswanya itu kesulitan di akhir semester, di akhir kuliah. Kasihan nanti malah semester 1 mengulang, terus terakhir, tapi enggak dikeluarkan, terus terakhir tinggal mau tugas akhir, masih banyak yang ngulang, waktunya sudah habis. Kan waktunya habis untuk mengulang di tempat lain. Jadi ITS lebih baik semester 1-2 ini kalau enggak cocok dengan sipil langsung di DO saja. Jadi daripada nanti kesulitan di akhir-akhir, kasihan nanti kalau mengulang malah umurnya sudah tambah tua ya toh, baru mengulang tingkat 1 lagi. Harus hati-hati di semester 1-2 ini. Kalau enggak nanti di DO. Di DO itu sekarang di ITS itu kebijakannya di awal.
Begitu awal 1, 2 itu enggak masuk, langsung di drop out sudah langsung. Daripada nanti kesulitan di belakang hari. Karena 1, 2 itu adalah ilmu dasar dari teknik sipil. Kalau ini enggak bisa, berarti enggak mampu, lebih baik keluar. Ya. Saya punya dosen anak-anak wali itu. Lolos terus dia. Enggak dikeluar-keluarkan, cuti, gagalkan lagi. Akhirnya pada saat dia sudah umur agak tua, malah tambah merosot, tambah semua. Karena enggak punya teman, temannya sudah lulus semua. Akhirnya juga keluar juga. Akhirnya mengundurkan diri juga, keluar gitu loh. Tapi sudah telat. Kan sayang, kan lebih baik dikeluarkan dulu di depan. Anda bisa kuliah di tempat lain. Nggak usah ngambil sipil, ngambil yang lain, berarti sipil nggak cocok. Itu ya, tolong diperhatikan itu semuanya. Hati-hati di semester 1, 2 ini. Berapa itu Raka itu dihitung? 3,14 ya, Pak. Lu enggak tahu saya enggak pegang kalkulator. Berapa itu? Di kalkulator, iya Pak, 3,14. Satuannya apa? MM per MM. CM per MM, Pak. Apa? CM per MM. Kok CM per MM itu ya apa ya? Kok CM per MM itu apa? Oh iya, Luasan iya, itu CM, Pak. apa satuannya? Sentimeter. Sentimeter apa? Meter Kuadrat. saja? Sentimeter kuadrat, Pak. Aduh. Terus, habis itu saya masih di kamu ya. Kamu harus perhatian saya ini. Kamu kalau nggak belajar, saya tunjuk terus setiap minggu ini. Terus sekarang bisa nggak ngitung panjang itu? AB. Waduh lah, kok gini masih nggak bisa ya. Padahal saya Mekban ini nggak ngajari seperti gini-gini ini. Saya ngajarnya itu tegangannya bagaimana, regangannya bagaimana. Nanti kalau sudah terakhir-terakhir tambah sulit lagi nanti kalau sudah sampai lingkaran Moore, lingkaran aduh tambah sulit lagi nanti. Ini pada awal ini. Ini sebetulnya masih gampang, harusnya dimakan enak ini sudah. Nggak pakai sulit-sulit. Bisa nggak ngitung panjang kamu, Raka? AB berapa? Kamu berapa, Raka? Lu kok lama yang ngitung AB gitu aja? Waduh. Sayang deh Mandiri bayar 100 juta lebih nih sekolahnya. Kalau gini ya caranya sayang duitnya nih. Kasihan tuh yang bayari. Bisa ngitung panjang, Raka? Lu jawab, Rek. Jawab. Mohon maaf, kurang mengerti, Pak. Ampun, bisa. Panjang AB itu lo bisa nggak ngitung kamu? Oh ya, ini bahaya ini kalau sudah seperti ini nih. Zaki, udah tak tinggal kamu Raka. Kamu sudah enggak bisa maju. Tolong belajar lagi. Kalau enggak, sudah pasti enggak akan lulus dan kamu akan mengulang lagi nanti ini. Dan akhir-akhirnya juga drop out. Zaki. 200 per 3 per 3, Pak. AB berapa? LAB? LAB sama dengan 200 per 3 per 3. 200 per 3 akar 3 gini. Oh, akar 3-nya di atas, Pak.
Caranya gimana caranya? Hitungnya gimana nih? Hitungnya itu pakai cos 30 kan, akar Apa? 3 per 2. Bukan. Hitungnya itu apa? 100 kali atau dibagi gitu? Oh, 100 per AB. 100 per? Iya, 100 per AB sama dengan cos 30 gitu bahasanya gitu. Berarti kan AB-nya berapa? AB-nya itu 100 dikali 2 per akar 3. Nah, ya gitu. Ini berapa angkanya? 100 per setengah akar 3. Koma aja, dikomakan aja. Oh, bentar, Pak. 115,47, Pak. Oke. Kemarin sudah saya terangkan loh ya ini tahapannya. Kalian harus bisa meneruskan sendiri. Saya suruh meneruskan, dikerjakan apa enggak sih di rumah ini? Ini Mektek ini enggak main-main ya. Nanti kalau sudah ujian di sarjana pun akan keluar lagi pertanyaan lisan ini. Anda harus bisa jawab secara lisan dan spontan ya. Tidak pakai mikir-mikir gitu. Tidak bisa di ujian tugas akhir Anda maaf Pak, enggak bisa mengerti ya. Enggak bisa begitu langsung dicoret, dikeluarkan. Enggak lulus sudah. Nah coba sekarang. Raffi, Rahmat, Rafli. Iya, Pak. Habis itu ngitung apa kita? LAB sudah ketemu, LBC sudah ketemu, diameter apa luasnya sudah penampang sudah ketemu. Terus ngitung apa kita? Eh, reaksinya bukan, Pak. Reaksi apa? Kita ngitung apa sekarang? Gaya reaksinya, Pak. Di mana? Kayak di mana? Di apa? Momen C-nya, Pak. Di momen C. Momen. Masih ada momen tah? Kan sudah saya terangkan kemarin ini. Ini gambar saya yang kedua ini. Kita yang cari P. P berapa? Rafli. P-nya berapa? 2000, Pak. 2000 kilogram. Terus sedang P sudah ketemu sekarang 2000. Terus kita cari apa? Em, nyari deltanya bukan, Pak? Nyari apa? Delta, Pak. Delta. Apa mencari W itu pakai sigma vertikal bukan, Pak? Nyari apa? Kan P-nya udah ketemu 2000, Pak. Terus mau nyari apa sekarang? Sekarang setelah P ketemu 2000, kita sekarang tahap berikutnya cari apa? Hitung apa gitu loh maksud saya. Inilah akibat kuliah online ini enggak paham ini. Offline enggak bisa, online enggak paham gimana ini? Hitung apa sekarang? Gaya reaksinya bukan, Pak? Layar reaksi di mana? Reaksi itu maksudnya apa? Gaya di mana?
Loh, kamu sudah jawab gitu loh, gaya reaksi di mana maksudnya? Di titik A sama C-nya, Pak, mungkin. Titik A sama C. Iya, pakai sigma momen C sama dengan 0. Ya, coba tak ikuti aja maumu. Gimana? Ayo, tak tulis di sini. Sigma apa? Sigma momen C sama dengan 0, Terus terus momen di C-nya itu RAV dikali 2, RAV itu begini tak? Gini RAV itu. iya, Pak. Iya, Iya, Pak. terus coba Terus RAV kali apa? dikali 20.000, Pak. 20.000 dari mana? Yang 20 mm ini, Pak. Pusing. 20 mm. Kok jadi 20.000? Kenapa? Oh, 200, Pak. 200, Pak. 200. Maaf, Pak. Kali 200. Terus apa lagi? Terus dikurangi 2.000, Pak. 2000 terus apa? Dikali 100. Ya, terus Terus sama dengan 0, Pak. ya. Terus dapat apa kamu di sini? Gaya reaksi RAV-nya, Pak. Sama dengan Itu 200.000 per 200, Pak. ya berapa ini? Sama dengan 1.000, Pak. Oke, saya ikuti aja. Satuannya kilo ya. Iya, Pak. Terus Kilo. kamu berikutnya mau ngapain? Setelah RAV ketemu. Itu nyari sigma vertikalnya. Nanti di jumlah, Pak. Sigma vertikal di mana? RAV ditambah RVC-nya, Pak. RAV ditambah RVC, terus Dikurangi W-nya, Pak. kurangi berapa? Jadi RAV ketemu 1.000, terus RVC-nya masih ditanya, dikurangi sama 2.000-nya, Pak. W-nya. Ketemu berapa RVC? 1.000 juga, Pak. Oke, saya ikuti terus. Terus mau ngapain sekarang? Lalu mencari gaya batangnya, bukan, Pak? Loh, nggak tahu saya tanya kamu. Yang tegas saja, jangan tanya saya. Sekarang Iya, cari Pak. apa? Gaya batang. Gaya batang di mana? Di titik A, Pak. Titik A. Iya, Pak. Apa? Itu Hitungnya. sigma V-nya sama dengan 0. Pertanyaannya apa? Tulisannya apa? RAV dikurangi sin 30 PAB, Pak. Dikurangi Dikurangi sin PAB 30. sin 30. Iya, Pak. Ini. Iya, Pak. Terus? Tadi terus ketemu RAV-nya itu 1.000, Pak. Dikurangi setengah PAB. Jadi PAB-nya Iya, PAB-nya ketemu 2.000 kg, Pak. 2.000. Dari mana ini? RAV-nya kan tadi RAV-nya berapa? 1.000, Pak. Terus 1.000. dikurangi setengah, Pak. 1/2.
RAB-nya kan 1000. Berarti kan ini PAB sama dengan, ini sama dengan 0 kan? Gitu. Iya, Pak. PAB sama dengan 0. Ya, terus berarti PAB-nya sama dengan RAB dibagi sin 30. Ya, Gitu tak? iya, Pak. Sama dengan 1000 ini. Apa 1000 sama dengannya itu? 2000, Pak. Ini 2000. Iya. Oke. Berarti PAB-nya 2000. Iya, Pak. Ya, ini berarti RCV. Terus apa lagi habis ini? Nyari titik C-nya, Pak. Titik C. Apalagi? Itu sigma V sama dengan 0, Pak. Terus tadi kan udah ketemu RCV-nya 1000 kan, Pak. Itu RCV dikurangi sin 30 PBC, Pak. Sama dengan apa ini? RCV per PBC, Pak. Duh, ya apa sih? PBC-nya sudah di luar sini kok. Oh iya, Pak. Gimana sih kamu itu? Ya, Pak. Gimana ini terusan? Tak ikuti Itu aja. Maunya apa? RCV Nanti baru saya betulkan, RCV min sin 30 PBC, Pak. Terus tadi RCV-nya ketemu sama dengan 0 ini. Iya, sama dengan 0, Pak. Sama dengan RCV-nya tadi udah ketemu 1000, Pak. Jadi yang ditanya itu PBC-nya, Pak. Ketemunya ini 2000 juga, Pak. gini. Iya, Pak. Terus habis itu apa lagi? Apa lagi deh? Nyari ini, Pak. Delta AB-nya. Delta AB. Ya, lihat di sini ya. Delta AB. Sama dengan PAB dikali LAB per E kali apa? kali LAB LAB per E kali per A, Pak. E Kali A, Pak. kali A. Ini sama dengan apa nih? Sama dengan PAB-nya tadi berapa? 2000 Ya, 2000. kali 115,47 tadi, Pak. bagi E-nya 2 kali 10 pangkat 6 kalikan A. A-nya berapa? 3,14 tadi, Pak. Berapa nih? Sama dengan
0,0367 Pak. Satuannya apa? Sentimeter Pak. Terus berikutnya apa? Ngitung apa? Apa? Em, nyari LAB aksennya bukan Pak? Loh, enggak. Setelah ini cari apa? Delta AP sudah ketemu. Terus mau mencari apa lagi sekarang setelah delta AP ketemu itu? Apa? Rafli? Bentar Pak. Em, nyari delta AB sama dengan BC bukan Pak? Tuh, kok jadi tanya saya. Nyari apa? Delta AB sama dengan BC. Iya Gitu. Pak. Iya Pak. Nah, terus? Habis itu apa? Delta AB-nya kan tadi udah ketemu ini Pak, 0,0367 itu. Ya, terus? Kenapa? Oke, tinggal dikit. Selesai. Sudah ketemu delta AB, sudah ketemu delta BC, tinggal dikit. Turunnya B berapa? Itu kan ilmu ukur sudut ya, itu analit. Ilmu analit kalau saya sekolah dulu ya. Nggak tahu sekarang ada apa enggak itu. Nilainya kalau delta AB sama dengan BC itu sama kayak hasilnya delta AB Pak. Dulu ya, sama dengan BC sama dengan Ya hasilnya 0,37 kan? ya 0,0367 itu Pak. Nah ya terus habis itu apa kita mau cari? Kurang dulu ya.
kurang 0. 0,0. Nah, setelah ketemu ini loh, mau mencari apa lagi? Mencari panjangnya, Pak. Panjang apa? Panjang apa AB setelah deformasi itu, Pak. Nah, itu. Jadi ini gambarnya gini ya. Kalau saya gambar, kira-kira gini. Kalau ini B, maka di sini adalah B aksen. Kita kasih nama. Berarti ini juga begini. Tuh, ya. Jadi A, L, A, B aksen sama dengan berapa? Sama dengan L, C, B aksen. Sama dengan berapa? 0,0367 di Enggak dong. L-nya kok, LAB aksen kok 0,0367. Oh, 0,0367 kan perpanjangannya. 115,47, Pak. Itu kan AB-nya, kalau AB aksen. Loh, angel men. Berarti kan kalau AB-nya 115,47, AB aksen berarti ditambah 0,0 036. begini. Sama dengan berapa nih? Benar, Pak. Yang dicari itu kan ini nanti. Ini berapa? 115,5067, Pak. 50,5067. Gini. Iya, Pak. Nah, sekarang yang dicari itu A, AB aksen ini berapa? Kok B aksen? B aksen ini berapa? Itu yang dicari. Kan begitu pertanyaannya soalnya itu. Berapa turunnya titik B? Ya. Ya, sebetulnya kerjaan ini enggak salah ya. Jadi cuman terlalu muter-muter. Terlalu muter-muter, enggak praktis gitu loh. Seperti ini tuh enggak perlu dilakukan. Ya, coba kalau kita langsung sasarannya ya. Oke, jadi ini sudah ketemu ya LAB aksen panjang sekian. Sehingga nanti penurunan titik, kita kan harus ngitung titik B ke B aksen itu berapa? Itu yang ditanyakan. Jawabannya gimana? Ya. Ini bisa ngitung enggak ini segini nih? Bisa kan? Ya, sudutnya kan 30 nih tadi asalnya. Setelah menjadi B aksen, dia enggak 30 lagi. Sudah 30 lebih. Nah, sekarang yang sudah 30 itu berapa ininya? Ini berapa nih? Berapa Rafli itu? Yang saya minta ini berapa nih? 30-nya gimana, Pak? Hilang. Itu loh, yang saya panah ini berapa angkanya? Jarak itu loh. Jarak B ke garis datar atas itu loh berapa? Bisa kan ngitung itu? Dari W ke B ini, Pak. Ini loh berapa ini? Bisa lihat enggak itu? Bisa lihat enggak? Rafli? Iya, Pak. Bentar, Pak.
Itu berarti kan 100 tangan atau 100 kotangan itu. Tangan bukan, Pak? Nggak tahu saya, tangan apa kotangan. Sin per kos itu apa sih? Atau gampangannya itu 115,47 sinus 30. Di Pythagoras bukan, Pak? Pythagoras ya boleh, Pythagoras boleh. Wong ada sudutnya kok Pythagoras aja ruwet. Boleh aja, enggak apa-apa. Akar 100 kuadrat, 115,47 kuadrat dikurangi 100 kuadrat dalam akar, ketemu berapa? Pythagoras boleh, pakai sudut boleh. Kalau pakai sudut tangan 30 derajat, Pak. Nah ya berapa itu panjangnya? Saya kan nanya panjangnya kan tangannya. Panjangnya itu loh berapa? B/100 bukan, Pak? Loh, terus kan belum angka kalau B/100 itu ya apa sih? Angkanya loh berapa panjang itu? Loh kok angel ya? Ini kan pelajaran anak SMP ini. Gini ini yang jadi salah itu ya. Padahal rumusnya sebetulnya gampang. Hukum Hooke itu hanya sigma sama dengan modulus dikalikan epsilon, kalikan tegangan. Selesai. Tegangan itu P per A, selesai. Ya gini-gini ini yang bikin salah akhirnya. Nyari panjang enggak benar, nyari reaksi enggak benar, nyari gaya batang enggak benar. Akhirnya salah semua. Dari B/100 itu ketemu ini, Pak. 57,73. Nah, sekarang kalau yang ini berapa? Dari sini sampai sini. B aksen, sekarang B aksen. Berapa tuh? Ini berapa? Sebentar, Pak. Kalau ini harus pakai Pythagoras ini, enggak bisa karena sudutnya enggak tahu. Itu sama dengan akar 115,5067 kuadrat dikurangi 100 kuadrat dalam akar itu. Ketemu berapa itu Pythagorasnya? 115,5067 itu ya, Pak? Ya, kuadratkan. Masa gitu? Itu kan pelajaran SMP toh, Mas. Iya, Pak. Masa SMP saya mahasiswa kok gak lali. Ketemu 57,81, Pak. Bukan. Saya enggak ngitung, kamu yang ngitung kok, saya enggak Iya, Pak. tahu. Iya, 57,81, Pak. Sentimeter. Ini sentimeter. Nah, sekarang kan BBX kan bisa dihitung tuh, berapa tuh? Dalam, Pak. Sekarang yang dicari apa? Yang B kurangi B aksen itu, Pak. Bukan dikurangi itu, B sampai B aksen. Kok dikurangi? Dari mana dikurangi? Berapa? Sebentar, Pak.
Ini baru satu soal ya. Kalau saya ngasih ujian itu 3 soal. Jadi mesti hati-hati. Jadi mekanika teknik statis tertentu sama mekanika bahan itu kalau bisa 2 semester itu habis. Itu yang jadi momoknya saya sipil di situ awal-awal itu. Ketemu 0,08, Mbak. Benar tak itu? Ya, 0,08, Mbak. Saya enggak tahu ya ngitungnya salah apa benar. Ini juga enggak tahu saya salah benar apa enggak salah. Ya, ini juga enggak tahu benar apa salah. Tolong dicek lagi. Tapi jalannya sudah benar ini. Caranya sudah benar, angkanya saya enggak tahu. Karena saya enggak ikut ngitung. Ya, jadi cara ini sudah benar. Cuman caranya kurang praktis. Artinya bahwa kalau ini gambarnya simetris, kalau sudah ketemu PAB itu sudah ketemu 2000, PBC itu tinggal memanfaatkan kesimetrisan itu, seperti delta AB sama dengan delta BC itu. Berarti kalau PAB ketemu 2000, PBC langsung 2000, enggak usah dihitung-hitung lagi. Karena dia simetris. Gitu loh. Ya. Kalau RAV sudah ditahu 1000, RCV itu sudah pasti 1000 juga. Enggak perlu dihitung lagi sigma V lagi. Gitu loh. Sulit. Jadi makan waktu gitu loh untuk mengerjakannya. Enggak praktis. Ya. Jadi kalau RAV sudah ketemu 1000 ya RCV sudah pasti sama dengan RAV, wong simetris bebannya cuma 1. 2000 di tengah situ. Ya pasti sama kok. Nggak usah dihitung-hitung lagi sigma V sama dengan 0, kelamaan. Ya. Nggak praktis. Oke? Ada pertanyaan ini? Ya, angkanya saya enggak tahu, tapi caranya sudah benar, cuman kurang praktis saja, kurang singkat. Terlalu lama. Muter-muternya terlalu lama. Mestinya kalau mau ngitung itu hanya pakai di sini itu sudah cukup. Ini ya. Sudah sini toh. Ini 2000. Ini berapa? Ini berapa? Selesai sudah. Ini adalah PAB. Ini adalah PBC. Udah pakai sigma V, sigma H, selesai itu. Nggak usah pakai reaksi-reaksian, nggak usah dihitung reaksi itu. Wong kita butuhnya kayak batang di situ kok. Oke? Kalau PAB, PBC ketemu, begitu langsung masuk ke delta AB, delta BC. Nah, itu sudah bisa memanfaatkan sebetulnya Rafli ini. Delta AB sama dengan delta BC. Sudah benar ini. Karena simetris. Bebannya juga sentris, ya di tengah-tengah, sama. Harusnya RAB itu juga memanfaatkan kesimetrisan itu. Ya. Ada pertanyaan ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Tidak ada? Raka bisa paham enggak ini? Kamu belajar lagi ya. Kamu tulis-tulis lagi nih, orang-orang ini tulis lagi di kertas, belajar lagi supaya paham. Ya? Ya, Pak. Jangan sampai kamu di DO, di ITS ini, sayang uangnya itu. Kemitraan mahal banget ITS itu. Sudah nggak ada pertanyaan? Saya hapus ya. Kita lihat soal berikutnya. Bisa lihat ini? Soal nomor 2. Bisa, Pak. Oke, coba dibaca pelan-pelan. Maksudnya apa ini? Dimengerti pelan-pelan, supaya tahu maksudnya. Kalau enggak tahu maksud, kita enggak bisa ngerjakan.
Maksudnya apa dulu? Sudah? Coba ya kita baca satu ya, satu-satu ya. Balik. Ditanyakan itu P1 dan P2 itu perbandingannya berapa? Bisa setengah, bisa 2, bisa 1,5, bisa setengah, bisa 3/4, dan macam-macam ya. Itu yang harus kita jawab. Terus apa anunya? Problemnya apa di sini? Nah, di sini ada 2 batang yang digantung seperti itu. Ya, plat ini. Plat itu lebarnya diketahui itu B1 dan B2-nya diketahui. B3-nya juga diketahui. Tebelnya juga diketahui. Jadi tebal masing-masing batang itu 20 mili, berarti 2 cm ya. Lebarnya B3 itu 25 mili, berarti 2,5 cm. Kemudian B2 5 cm, B1 juga 5 cm. Ya, kita masih menggunakan hukum Hooke ini. Hukum Hooke rumusnya apa? Rumusnya kan gampang. Hukum Hooke itu rumusnya hanya apa? Sigma sama dengan E kali regangan. Ya, nah, regangan sama dengan delta L per L. Ya, perpanjangan sama dengan P kali L per EA. Ini rumusnya 3 rumus ini kan. Hukum Hooke itu kan. Ya. Rumus ini yang dipakai itu. Nah, pada gambar yang kiri itu batangnya cuma satu macam penampang ya, dari prismatis dari atas sampai ke bawah itu satu macam. Ditarik dengan beban P1. Ya, ditarik dengan beban P1. Nah, kemudian batang yang sebelah kanan itu penampangnya ada 2 macam. Penampang yang lebarnya B3 dan penampang yang lebarnya B2. Kemudian gayanya juga ada 2. Yang ujung ditarik dengan setengah P2, yang atas ditarik dengan P2. Nah, yang ditanyakan itu perbandingan P1 dan P2 itu berapa ketemunya. Itu tanpa satuan, itu pasti akannya kalau enggak 0, 1, gitu ya. Nah, terus gimana nih caranya ngerjakan nih? Kita lihat sekarang, gimana caranya ngerjakan? Jadi problemnya P1, P2 itu dikerjakan di masing-masing batangnya. Terus setelah ditarik itu P1 dan P2 itu bekerja, maka panjang kedua batang tersebut tetap sama gitu loh. Jadi kalau misalkan P1 kan kita punya rumus tuh di gambar pertama ya. Kalau kita punya rumus delta delta sama dengan P kali L per EA. Ya, EA. Nah, kalau P kali L per EA itu berarti hapus dulu. Ini delta batang 1 ya.
Terus delta batang 2 turunnya tetap sama. Jadi tetap dia turun ini tetap garis satu garis. Setelah ditarik itu tetap seperti itu. Panjangnya jadi sama. Berarti delta 2 ini ada dua macam. Ya. PL per EA-nya ada 2. Ya, jadi setengah P2 ini P1 ya. Ini P1, ini setengah P2 kali panjangnya L. L-nya berapa? Berapa yang untuk yang paling yang sisi yang batang yang bawah? L-nya adalah H2. Ya. EA-nya tetap E, ini A1, ini E, ini A2. A2 itu yang sini ya. Ini adalah A1, ini adalah A2, ini adalah A3. Ditambah ya setengah P2 plus P1 ini dalam kurung kali H1 dibagi dengan E kali A3. Nah, yang kita nggak tahu kan P1 berapa, P2 berapa kan? Ya, sedangkan A-nya tahu, H-nya tahu, ya, E-nya tahu, ya, E-nya itu kita pakai E-nya tetap sama kan? E yang atas dan E yang bawah kan sama kan, batangnya sama. E-nya bisa dicoret itu nanti. Ya, jadi A1 sama dengan itu, A2 sama dengan itu. Nah, terus persamaannya karena panjang itu kedua batang tetap sama, jadi ini adalah batasannya, constraint-nya itu ya. Panjang kedua batang tetap sama. Artinya bahwa delta 1 itu tetap sama dengan delta 2. Nanti ini disamakan itu. Ini disamakan dengan ini. Maaf Pak, Ya. izin tanya Pak. Ya, Untuk yang segmen H1 itu kenapa kok setengah P2 plus P1 Kak? Setengah P2 plus P2 Pak. kenapa? Yang segmen H1 kenapa kok? Untuk P-nya itu kenapa setengah P2 ditambah? Setengah P2 per P, plus P2 nih, sorry. P2 ya, betul. Oh ya Pak, terima kasih. P2. Begitu. Ya, betul P2. Jadi kalau ini disamakan, maka ada dua persamaan, ada dua variabel yang mau kita cari, maka bisa kita hitung karena H1-nya ada, L-nya juga ada, H-nya juga ada, ya. Nanti ketemu di situ. P1 berapa, P2 berapa, nanti diperkan nanti ketemu angka, ketemu 0, atau 1, kan gitu ya. Ya silakan diteruskan sendiri. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Kalau delta 1 dan delta 2 ini merupakan constraint-nya, maka kita bisa menghitung P1 dan P2. Kalau P1 ketemu, P2 ketemu, maka P1 per P2 itu akan bisa ketemu angkanya. Ada pertanyaan lagi? Kalau delta 1 dan delta 2 itu disamakan, maka E-nya bisa dicoret. Hilang itu.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Sementara belum, Pak. Oke, kalau belum saya hapus ya. Sudah dicatat ini? Nanti teruskan sendiri. Nanti ketemu P1 per P2 itu berapa? Saya hapus ya. Kita lanjut. Hari ini kita responsi saja. 2.1. Soal 2.1. Ketika beban aksial dikerjakan pada ujung dari batang, ya, jadi when an axial load is applied to the ends of the bars shown in figure P2.1 itu, total elongation, apa elongation itu? Total perpanjangannya of the bar between joint A and C, ya, antara A dan C, itu batangnya menjadi ini hampir sama dengan yang soal yang sebelumnya ini. Jadi pada saat ditarik gaya P itu, maka perpanjangan batang itu antara A sampai C itu bertambah 0,15 inci. Ya, total ya. Total 0,15 inci. Pada segmen 2 itu yang kecil, the normal strain, ya, regangan epsilon ya. Normal strain itu berarti epsilon. Diukur ya sebesar 1.300 mikroin per in. Ya, jadi itu sebenarnya tanpa satuan, tapi karena dimikrokan menjadi 1.300 mikroin per in. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah yang pertama, elongation pada segmen 2. Perpanjangan segmen 2 itu berapa? Yang kedua, normal strain di segmen 1. Segmen 1 itu yang 40 in itu panjangnya. Ya, coba dikerjakan. Nanti saya tunjuk ya. Saya tunjuk, tolong saya didiktekan. Jadi di sini strainnya itu beda ya, artinya regangannya epsilonnya di 1 dan 2 ini beda. Duanya diketahui sebesar 1.300. Satunya berapa? Dan dihitung.
Arjuna Kusuma ada? Hadir, Pak. Tolong dikerjakan. Untuk mencari Apa yang perpanjangan saya tulis? Apa yang tulis? epsilon 2 sama dengan Sebentar ya. Berarti di sini ada epsilon 2 sama dengan 1300. Terus delta L total sama dengan 0,15. Nah, itu yang diketahui ya. Iya, Pak. Nah, sekarang apa ini yang saya tulis? Epsilon 2 sama dengan delta L2 per L2. Terus Kemudian dipindah ruas, delta L2 sama dengan epsilon 2 dikalikan L2. Sama dengan 1300 dikali 90 sama dengan 117.000 mikroin. berapa? 117.000. Enggak gitu. Terus diubah jadi 90-nya kan in itu. Tapi 1300 ini jadikan in per in. Berapa? Kalau sudah delta L kan satuannya sudah in ya. Nah, ini innya Jadi masih mikro. 0,0013. Ini 1,3 atau 1300 ya ini ya. Berapa? Arjuna. Berarti 1,3 ya, Pak? Atau 1.300? Mikro ke enggak mikro itu berapa? Nah, Pak. Kalau satu enggak tahu ini. Oh, itu titik itu berarti koma. Kalau koma berarti 1000 itu. 1300 mikroin per in. Itu jadikan in per in saja. Jadi berapa kalau jadikan in per in? Kalau dijadikan in per in 0,0013. In mikro itu kan 10 pangkat min 6 ya. Ya. Berarti 1300 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 90. Mau dengan berapa itu? Terus 17.000 dikali 10 pangkat min 6 terus jadi 1,17 kali 10 pangkat min 1, Pak. 100. Sebentar.
1.300 kali 10 pangkat min 6 kali 90. Ketemunya berapa? 1,17 kali 10 pangkat min 1. Berarti 0,117 ya, betul. Betul, Pak. In ya. Jadi delta L2 itu perpanjangan L2 itu sudah ketahuan dia adalah 0,117 in. Ya, terus berikutnya apa? Yang kita cari kan baru elongation segmen 2. Iya, Jadi yang dicari itu perpanjangan segmen 2. Ini sudah tahu ya berarti ya. Ini sudah jawaban yang nomor A ya. iya, Pak. Jawaban nomor A ya. Terus jawaban nomor B. Yang B itu nyari delta L1-nya dulu dari 0,15 dikurangi 0,117. Berapa sama dengan 0,033 in. terus berikutnya Nah, epsilon 1 sama dengan delta L1 per L1 sama dengan 0,033 dibagi 40. sama dengan 0,000825. nolnya berapa? 3. 3, kemudian 825. Satuannya apa? Satuannya In per in ya. in, ya, in per in. Kalau jadikan mikro in per in berapa? Pangkat 6 ya. Iya, Ini. Oke? Ada pertanyaan? Kita teruskan ke soal 2.2. Boleh saya hapus ini? Oke, kalau gitu boleh saya hapus. Nomor 2, perhatikan. Jadi ada 2 batang itu, batang 1, 2, dan 1 ya, sama. Satunya pinggir, tengahnya ada diameternya itu beda. Kemudian itu digandeng dengan batang kaku, itu rigid bar ya. Rigid bar ini kaku, dia menarik dengan beban P. Artinya apa? Kalau dia dinyatakan batang kaku itu artinya apa? Kalau misalkan P itu 3000, maka kalau ABC itu rigid bar, maka A, B, dan C itu akan terima beban yang sama, dibagi 3. Masing-masing 1000, 1000, 1000, jadi 3000. Tapi kalau dia tidak rigid, nah bisa juga ada lenturan di
batang ABC itu, sehingga beban yang diterima oleh satu dan satu sebelah kiri dan kanan ini tidak akan bisa sama. Tapi kalau dia rigid atau kaku, maka beban itu bisa dibagi rata sebetulnya. Ya, sekarang pertanyaannya di sini apa? Jadi itu ada tiga batang yang dua sama ya, kiri kanan. Kemudian there is no strain in the rod before the load P is applied. Jadi tidak ada regangan ya sebelum P bekerja. Jadi nol dia. Nah, setelah after P is applied, setelah P itu bekerja, maka ya normal strain pada rod 2, normal strain pada rod 2 itu sama dengan 1080. Nah, kenapa dia disebut rigid bar itu supaya kalau misalkan 2 itu turunnya misalkan delta, maka 1 dan 1 itu juga turun delta ya, karena dia rigid. Ya, terus assume initial rod length of L1 ya, sama dengan 130 in. Ya, jadi panjang awalnya untuk L1 itu adalah 30 inci dan L2 adalah 75 inci. Ditanyakan the normal strain pada rod 1, pada batang 1, berapa? Gimana ini? Ya, ini mestinya kalau kita diketahui di situ, rod L2 itu normal strain-nya itu 1080. Ya. Kemudian panjang 2 itu 130. Artinya strain di rod 2 itu bisa dihitung. Ya toh? Strain di rod 2 itu bisa dihitung. Strain di rod 2 diketahui ya. Panjang, perubahan panjang di rod 2 itu bisa dihitung. Kalau kita lihat normal strain-nya dia adalah 1080, kemudian P-nya dia bekerja, ya, kemudian pertambahan panjang di batang 2 kan bisa tahu kita. Pertambahan panjangnya adalah sama dengan kita pakai rumus L, delta L per L itu. Jadi strain sama dengan delta L per L, nanti ketemu delta L-nya. Jadi untuk batang 2 ya, delta 2, delta L2 sama dengan, sorry, enggak gini. Rumus alfanya dulu. Ya, biar tahu bahwa regangan batang 2 itu sama dengan delta L2 dibagi dengan L2, kan begitu ya? Ya. Ya, Pak. Sehingga kalau diketahui strain-nya dia itu adalah 1080, ya, maka delta L2 kan tahu ya. Kalau ininya 1080,
Satuannya apa tuh? Mikro in per in, berarti 1080 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan delta L2 dibagi L2. L2-nya berapa? 5, Pak. 75 ya. Sehingga delta L2 itu berapa? 0,081. 0,081. Nah, itu perpanjangan batang L2 sama dengan 0,081. Nah, karena rigid bar, ABC itu rigid bar, barang kaku, maka kalau L2 itu bertambah panjang 0,081, berarti di L1 kiri dan L1 kanan juga bertambah panjang sama. Kan begitu ya? Ya, berarti di sini nanti delta L1 itu bisa sama. Delta L1 itu sama dengan delta L2. Sama dengan 0,081. Ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. The normal strain in rod 2. Nah, normal strain di rod 1, sorry. Rod 1. Berarti kan delta L per L ya. Berarti epsilon 1 sama dengan delta L1 per L1. Sama dengan 0,081 dibagi L1-nya berapa? 130. 130. Ini satuannya in ya. Satuannya in. Ini sama dengan berapa nih? 0,0006. 0,0006. Gini ya? Iya, Pak. In per in. Atau tambah 3 lagi, 600. 600 mikro in per in. Itu pertanyaan yang nomor A. Ini jawaban nomor A ya. Jawaban nomor B. Nah, ini agak harus bisa membayangkan ini. The normal strain in rod 1. Pertanyaannya, berapa regangan epsilon 1 itu bila terdapat gap seper 32 in pada koneksi sebelum the load is applied. Jadi ada gap pada join A dan C. Ada 1/32 in gap pada koneksi between antara rigid bar dan rod 1. Ada longgar. Dan C, before load itu bekerja. Jadi lubangnya itu kalau tadi yang pertama itu kan kalau misalkan batang 2 itu sudah turun berapa tadi? 0,081, maka batang 1 juga sudah mestinya harus sama kan? Harus sama, harus turunnya 0,081. Nah, sekarang lubangnya itu ada gap. Jadi ada seperti 32 itu. Ada gap seperti 32 in ya. Ada gap seperti 32 in.
Terus berapa anunya, apa namanya, delta 1 itu jadinya berapa? Kalau ada gap. Ngerti ya, gap itu artinya apa? Ngerti ya? Ngerti nggak gap itu? Halo? Halo? Jarak, Pak. Jadi gini, gap itu, kalau tadi kan, kalau ini rigid bar, ya, ini dibaut, dibaut, dibaut. Ini ada batangnya, ada batangnya, ada batangnya. Kalau dia turun seper32 in, misalkan, ini juga pasti turun seper32 in. Nah, sekarang ini tidak begitu yang nomor B ini pertanyaannya. Pertanyaan nomor B itu ada gap di batang 1 sebesar seper32. Jadi kini kalau ada lubang, saya berikan di sini. Ini lubang baut yang tengah. Lubang baut yang di 1 itu agak gap gini, agak lonjong. Jadi bautnya itu masih di sini. Ini baut, ini baut, ini baut. Begitu. Ya, artinya seperti ini. Nah, sehingga yang dimaksud seper32 itu ini. Ini adalah seper32 in. Gapnya itu. Sehingga kalau batang tengah itu ketarik 0,081, batang 1 dan 1 kiri kanan itu belum ketarik dia. Ya, dia ketariknya nanti. Jadi dia pada saat batang 1 itu ketarik seper32 in, batang 1 kiri dan kanan baru mulai ketarik, Ya, karena ada gap di lubangnya itu. Paham ya? Ngerti ya? Jadi dia akan mulai ketarik kalau bautnya ini sudah di atas ini. Sudah menyentuh atas. Kalau masih di sini dia belum ketarik, yang ketarik hanya ini saja. Gitu. Ya, terus gimana nih? Berarti pada saat batang 1 ini ketarik di sini turun 0,081. Coba ini dikomakan berapa ini? Seperti 32 ini dikomanya berapa? 0, berapa? 0,03, Pak. Nah, ini. Misalkan batang tengah itu ketarik 0,081, maka batang 1 itu baru ketarik sebesar 0,081 dikurangi 0,031. Kan gitu ya. Sama dengan 0,5 ya, 0,05 ya. Nah, gitu karena ada gap. Jadi batang 1 ketarik 0,081, batang 2 ketarik 0,081, batang 1 baru turun sebesar 0,05. Karena ada gap lubang yang lebar tadi itu. Jadi gini loh. Saya gambar besar itu ya gini. Ya. Ini yang tengah. Yang tengah itu pas ya. Lubangnya pas. Lubangnya di sini. Nah, gini ya. Ini bautnya di sini, ini bautnya di sini.
Penjelasannya begitu. Ya. Nah, gapnya ini, asalnya ini yang ada gap ini. Ini masih kosong, ini tidak ada apa-apanya. Itu sepertiga 32 in. Ya, berarti kalau dia ketarik katakan 0,081, masih ketarik 0,03 misalkan. Ini kan turunnya 0,081. Kalau dia hanya ketarik 0,02 misalkan, maka batang satu ini ketarik apa belum? Ini tadi sama dengan 0,031 ya. Kalau batang tengah ini ketarik 0,02, batang satu ini sudah ketarik apa belum? Rizka? Belum. Belum ketarik, karena dia belum melewati 0,031. Begitu ya? Nah, kalau dia batang tengah itu sudah ketarik molor sebesar 0,031, batang satu sudah ketarik belum? Ya? Rizka? Kalau batang tengah itu ketarik 0,031, batang satu sudah ketarik apa belum? Sudah. Belum, baru mau. Pada saat batang tengah itu ketarik 0,031, baut yang batang satu ini baru di sini dia, belum ketarik. Nah, setelah lewat 0,031, dia baru ketarik. Makanya, gap itu seperti itu. Jadi pada saat tengah itu ketarik 0,81, karena dia ada gap, maka batang satu itu ketarik sebesar 0,05. Baru ketarik 0,05. Ya, ketarik atau baru molor 0,05. Nah, dari sini kita bisa menghitung tegangan batang satu. Ya, dari sini kita bisa menghitung. Saya hapus. Nah, dari sini berarti jawaban B ya. Jawaban B, delta 1, L1, dengan 0,081 dikurangi 0,031 sama dengan 0,05. Ya, berarti regangan batang 1 sama dengan delta L1 per L1. Berarti 0,05 dibagi dengan panjangnya aslinya ya. Nah, ketemunya berapa tuh? 0,0382. 0,0 0382. 0,0382. nolnya kurang banyak ini. 0,05 dibagi 1 sudah 0,000. 382. Nolnya 3. Iya, Pak. 0,03 kali. 18, 38. Ini. 382. Ya, satuannya berarti N per In per in. kalau jadikan mikro per N berarti 300 382. mikro N per N. Gitu ya. Oke, saya kira waktunya habis. Sampai di sini dulu. Pertanyaan C silakan dikerjakan di rumah. Ya, gapnya sekarang ada di rod 2. Nah, gapnya ada di rod 2, rod 1 nggak ada gap. Jadi sekarang jadi begini nih, kayak. Ini lubang 1, ini lubang 1, lubang 2 itu ini.
Di sini dia. Gapnya ini. Kebalikannya seperti tadi. Nah, sekarang berapa? Pertanyaannya itu adalah strain pada rod 1 apabila sepertiga 32N itu adalah gap di connection rod 2. Silakan dihitung. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ini saya hapus. Saya stop screen dulu. Ya. Sudah absen semua? Pak. Ya. Apa Naufal? Sudah absen semua, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Baik. Saya akhiri di sini ya, tetap jaga kesehatan. Jaga prokes, nggak boleh sakit ya, karena sudah di Surabaya semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.